Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan membahas tentang salah satu istilah dalam dunia parenting, yakni kaki dulu baru mulut. Apa sih itu? Jadi istilah ini dikembangkan di dunia parenting terkait dengan ketika kita menasihati anak kita atau kita memberikan instruksi kepada anak kita, pastikan kita lebih banyak mendekati anak kita terlebih dahulu daripada sekedar berteriak atau dari kejauhan kita memberikan instruksi yang belum tentu terdengar dan juga disimak oleh anak kita. Beberapa penjelasan berikut akan menjelaskan istilah dari kaki dulu baru mulut. Disimak ya. Jika kita terbiasa untuk berteriak-teriak terhadap anak atau berkomunikasi dalam jarak jauh, kemungkinan anak juga akan meniru dan menjadikannya kebiasaan dalam pola komunikasi mereka. Dari itu, ayah bunda pastikan mulai sekarang lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Kita harus mendapatkan setidaknya jarak yang cukup untuk berkomunikasi dengan anak. Dan setelah itu kita harus dapatkan juga fokusnya. Jadi kalau di sekolah biasanya kita pastikan anak-anak dapat menyimak dulu dengan pasti kepada kita. Dalam arti kita berikan fokus pandangannya agar mereka benar-benar melihat terhadap kita. Baru kita bicara atau menyampaikan instruksi yang akan kita berikan. Ada beberapa tahap yang perlu diketahui saat kita ingin berkomunikasi terhadap anak. Selain tadi, yaitu kaki dulu baru mulut. Yang pertama adalah terkait dengan dekati dulu anak kita. Dari itu, anak kita akan mengetahui bahwa kita akan menyampaikan sesuatu hal yang penting untuk mereka simak. Yang kedua adalah dapatkan dulu fokusnya. Antara tepuk pundaknya atau dekati dia lalu raih, atau kita sampaikan bahwa kita akan menyampaikan sesuatu dengan fokus menatap mata mereka. Kita pun tidak boleh jelalatan dan kita pun harus pastikan bahwa kita saling menatap dan tahu akan terjadi komunikasi di antara kita berdua. Lalu yang ketiga adalah sampaikan instruksi atau perintah dalam kondisi anak-anak dalam keadaan perasaan yang baik. Di sini kembali ayah bunda kita tidak bisa memberikan instruksi apalagi nasihat dalam keadaan anak-anak sedang tidak fokus atau dalam keadaan perasaan yang tidak baik. Kembali bahwa itu tugas kita untuk memberikan dulu keluangan waktu di mana mereka pun dapat tenang dan juga memiliki kondisi perasaan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah sampaikan dengan bahasa yang baik, tegas, dan jelas. Kembali bahwa bahasa yang kita gunakan kepada anak dalam bentuk komunikasi harus sesuai dengan usianya. Di sini ayah bunda harus benar-benar belajar bagaimana mengatur pola bahasa dan juga penyampaian kita secara baik, jelas, dan dapat diterima oleh anak secara baik. Kembali bahwa orang tua yang cenderung selalu mengupgrade diri dan pola komunikasi akan terus berkembang seiring waktu. Dari itu, kita pastikan sebagai orang tua belajar terus bagaimana untuk berkomunikasi dengan anak secara efektif. Kembali bahwa tadi kaki dulu baru mulut. Ini yang paling penting karena ini akan melatih bagaimana pola komunikasi anak ke depannya. Banyak orang-orang yang saat ini terlihat dewasa secara umur dan juga fisik namun buruk dalam komunikasi. Mereka sering berteriak-teriak atau banyak orang-orang di luar sana terutama di lingkungan sosial kita yang tidak tahu etika dalam berkomunikasi. Dari itu pastikan bukan anak-anak kita yang akan melakukan itu di usia dewasa mereka. Dari itu, pastikan dari sekarang didik mereka dengan kebiasaan baik di mana kita harus menjalankan kaki kita dulu untuk mendekati orang yang akan kita ajak untuk berkomunikasi. Dari itu, kita akan mencontohkan secara langsung bagaimana cara untuk berkomunikasi yang baik terhadap anak kita. Tadi, sekian dari Pasan. Tidak lupa, Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan juga diskusi kembali di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.